Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda sekalian, sesuai dengan apa yang saya sampaikan, bahwa pada kesempatan ini kita akan adakan layanan bimbingan kelompok. Kita insya Allah akan mengangkat tema tentang mengolah waktu belajar ya. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu sebagai umat yang beragama. Saya akan pimpin doa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dan ini bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan di BK. Jadi salah satu layanan BK adalah bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini sebenarnya banyak sih layanan di BK. Salah satunya aja ini bimbingan kelompok. Di bimbingan kelompok ini kita dibentuk kelompok itu untuk membahas satu masalah ya, sama-sama kita bahas satu masalah yang akan kita saling sharing, saling bagi pengalaman atau berbagi tips dan solusi untuk permasalahan tersebut. Jadi adapun tema kita yang kita angkat pada kesempatan ini adalah tentang mengolah waktu belajar. Jadi ada beberapa tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, kalian nanti harus bisa merumuskan ya tentang cara mengolah waktu yang baik. Yang kedua, nanti juga kalian dapat menguraikan ya apa saja kegiatan-kegiatan sehari-hari kalian. Kemudian yang ketiga, kalian bisa merencanakan waktu belajar kalian dengan sendirinya dengan baik tentunya ya. Di sini ada, saya kenalkan saja satu-satu ya. Ada Aulia ya, Aulia Asahra. Asahra Aulia ini dari kelas IPA 1. Kemudian ada Reski ya. Hai Reski. Reski ini IPS 4 ya, IPS 4. Oke, kemudian ada Taufik juga ya, satu kelas sama Sarah ya. IPA 1, kemudian Wiwi Alvareza IPS 3 ya. Iya Pak. Ya, hai Wiwi. Terus ada Aulia Tiffany. Aulia Tiffany ini teman akrabnya Asahra dari IPA 1. Kemudian Dimas Nasir. Dimas Nasir ini dari IPS 3 ya. Oke, kemudian Andre. Hai Andre. Nah, Andre ini yang kemarin mencalonkan jadi ketua OSIS, dia dari IPA 6 ya. IPA 6, IPA 2 ya, IPA 2 ya. Kemudian ada Nova. Hai Nova. Nova ada enggak? Halo Pak. Ya, aktifkan kameranya dong. Ya, Nova ini dari IPA 2 ya. IPA 2. Pertama yang kita ketahui tentang adalah bagaimana cara mengatur waktu. Kita tahu semuanya punya waktu 24 jam ya, namun tidak semuanya bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Nah, apa konsekuensi sebenarnya bila tidak mampu mengolah waktu dengan baik? Oke, Bapak akan tampilkan sebuah video yang menayangkan bagaimana orang yang tidak mampu mengolah waktunya dengan baik. Oke?
Kenapa? Telat ikut ujian? Kok bisa? Itu gara-gara tadi. Tuh pisang. Tuh cewek. Sama tadi tuh liftnya. Yakin? Bukan karena semalam. Semalam sih gue BBM-an, terus main game, dan browsing. Nah, tapi gue kemarin juga ngerjain. Iya juga ya. Harusnya gue dalam sehari, tentang sejarah, ataupun tentang bahasa, bisa juga tentang ilmu pengetahuan, dan masih banyak lainnya. Berapa banyak yang kita pelajari setelah 365 jam dalam 1 tahun? Seberapa banyak kita baca dan yang kita dapatkan? Jika ada yang berkata, saya tidak punya waktu untuk membaca, untuk belajar, ataupun mengerjakan tugas. Itu terdengar seperti kita tidak ada kemauan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kita mempunyai waktu 24 jam dalam sehari. Kita tidur 6 jam sehari. Jadi, masih mempunyai waktu 18 jam tersisa dalam sehari. Rata-rata orang belajar, bekerja dan menjalani aktivitas sekitar 8-10 jam. Lalu, kita melakukan perjalanan sekitar 1 jam sehari. Mungkin ada juga yang 2 jam dalam sehari. Jadi sekarang kita masih memiliki waktu 6 jam lagi. Lalu, apa yang akan kita lakukan dengan 6 jam tersebut? Mungkin kita bisa makan sebentar, bermain sedikit, atau bisa juga mengobrol, melihat status teman di sosmed, menonton hiburan di TV. Kita bisa melihat berapa banyak waktu yang tersedia. Kita bisa bermain bersama teman setelah habis pulang sekolah. Bisa juga membuka media sosial seperti Facebook, video TikTok mungkin, dan mengecek beberapa banyak teman yang mengomentari status kita di Instagram. Kita juga bisa berkumpul dengan teman, mengobrol bersama, jalan-jalan, dan melakukan permainan lain yang membuat kita senang. Oke, itu tidak apa-apa, asalkan jangan kita lakukan setiap waktu. Kita bisa mencoba mengubah kebiasaan. Ada yang mau bertukar pendapat atau bertanya atau ada masalahnya yang mau disampaikan di kegiatan kita ini tentang waktu belajar ini? Ada enggak? Dari Andre dulu mungkin Andre. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Andre? Ya Pak, Oh iya, silakan Andre. Ada enggak? terima kasih. Saya mau bertanya kepada teman-teman. Saya kan orangnya senang berorganisasi, tetapi saya terkadang melalaikan tugas sekolah saya, sehingga tugas sekolah saya itu biasanya menumpuk. Nah, mungkin ada tips atau saran dari teman-teman buat saya. Terima kasih. Nah, Andre punya sedikit masalah yang mau disampaikan ya. Katanya. Jadi kalau dari saya Pak mungkin sarannya itu jangan terlalu berorganisasi boleh, tapi jangan terlalu memfokuskan diri di organisasi karena kan kita itu sebagai siswa tugas utamanya ya pasti belajar, bagaimanapun juga tetap harus dikerjakan. Jadi mungkin waktu berorganisasinya bisa dikurangi. Terus kan maksudnya organisasi juga tidak setiap hari harus bahwa tiap hari hari ini organisasi di sini, besok di sini, mungkin bisa dikurangi. Cukup Dari saya tuh Pak, seperti Nabi bilang tadi Zara, Iya. lebih kurangi itu jadwal organisasinya. Jadi lebih pentingkan itu belajarnya. Iya. Rizky ya. Oke, Rizky silakan Rizky. Saya tuh orangnya lebih suka kalau tugasku menumpuk daripada harus saya kerja. Saya tuh kayak lebih suka kalau tugasku menumpuk biar satu kali nanti saya kerja daripada harus saya cicil-cicil. Bagaimana menurut teman-teman?
atau ada. Silakan, Wiwi. Ya, menurut saya kalau menumpuk-numpukkan pembelajaran itu kayak kurang bagus karena akibatnya itu kayak nanti kalau sekali banyak itu bikin kita pusing, mana bilang mau mana mengerjakan ini, mengerjakan itu. Akibatnya kayak tadi nanti kalau semisalnya kita kebanyakan menumpukkan tugas, nanti kayak begadang terus, paginya kurang tidur, terlambat. Kalau nanti ke sekolah guru menjelaskan kan kita biasa kayak kalau malamnya begadang karena mengerjakan tugas itu kita kurang profesional dalam melihat guru. Mungkin ada lagi pertanyaan. Masih ada waktu, jadi kita bisa bertanya lagi. Tidur is life. Dalam satu hari tuh Pak, tidur bisa sampai 10 jam. Wow. Tidur, entah tidur malam, tidur siang. Dan kalau tidak tidur siang tuh Pak, rasanya kayak tidak hidup begitu. Jadi, dan terkadang Ya, mungkin tahu Zahra mungkin kayak kalau kita keseringan tidur itu kan biasanya kalau dalam psikolog itu kalau orang keseringan tidur itu mungkin kebanyakan masalahnya. Mungkin kita butuh kayak orang bercerita untuk permasalahan kita supaya tidak tidur terus, atau mungkin kalau kita tidak mau wacana kita menyibukkan diri Kita cukupkan ya. Dan nanti akan ada LKPD, Bapak akan kirimkan ke grup, minta tolong di LKPD itu kalian tolong diisi kegiatan kalian selama 1 minggu, hal-hal produktif apa yang kalian sudah lakukan dalam 1 minggu ini ya. Silakan diisi dengan sejujur-jujurnya. Nanti pada pertemuan selanjutnya, konseling selanjutnya kita adakan evaluasi tentang kegiatan kalian selama 1 pekan ini. Kemudian jika ada yang merasa butuh bimbingan khusus atau mau konseling khusus, konseling individu, bisa juga menghubungi Bapak, bisa via chat atau bisa langsung ke ruangannya Bapak. Ya, ruang Bapak yang di BK, ya kita sudah siap di situ layani kalian bila ada permasalahan-permasalahan kalian yang dapatkan di selama sekolah ya. Ataupun persiapan karir kalian juga penting ya. Jadi sekira itu yang dari Bapak. Terima kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian.